salam sejahtera bagi kalian semua. Kembali lagi bersama Bu Sala Putri Ramadhani dengan pembelajaran ekonomi akuntansi dengan subbab materi yaitu jurnal pembalik. Apa sih itu jurnal pembalik? Jadi, jurnal pembalik adalah jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam pencatatan keuangan yang berganda pada suatu perusahaan. Sebenarnya, jurnal pembalik ini tidak wajib untuk dilakukan pencatatan, namun dihimbau untuk tetap melakukan pencatatan agar terhindar dari kesalahan pencatatan yang berganda. Nah, di sini ada akun-akun yang perlu dicatat pada jurnal pembalik. Apa saja itu akunnya? Nah, yang pertama yaitu ada beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar ini berkaitan dengan beban dan hutang. Yang kedua, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, yang artinya beban dibayar di muka tersebut kita adalah sudah menerima uang tersebut namun kita belum melaksanakan jasa yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan yang masih harus diterima ini berkaitan dengan pendapatan dan piutang. Yang keempat, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Oke, selanjutnya. Nah, pada materi slide selanjutnya, di sini ada pemaparan materi mengenai bagaimana sih cara menyusun jurnal pembalik. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa jurnal pembalik adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian. Maka dari itu, kita fokus pada akun yang pertama, yaitu pada beban yang masih harus dibayar. Kita fokus pada jurnal penyesuaiannya saja ya. Nah, di sini pada jurnal penyesuaian dikatakan sebagai beban berada di debit dan hutang ada di kredit. Maka jurnal pembaliknya yaitu hutang ada di debit dan beban ada di kredit. Oke, yang kedua ada beban dibayar di muka. Pada beban dibayar di muka, pada jurnal umum, beban berada di debit. Saldo normalnya ada di debit. Kas, maka ada di kredit. Kenapa kok disebut kas? Karena kita akan membayar beban tersebut, maka mengurangi kas. Kemudian pada jurnal penyesuaiannya, yang artinya, maka dibayar di muka berada di debit dan beban berada di kredit. Nah, ini berkaitan dengan sewa atau bunga dan lain-lainnya. Nah, pada jurnal pembalik kita beban berada di debit dan dibayar di muka berada di kredit. Oke, slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya yaitu ada akun yang perlu dicatat, yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima kita fokus pada jurnal penyesuaiannya saja. Piutang berada di debit dan pendapatan berada di kredit. Maka jurnal pembaliknya adalah pendapatan ada di debit dan piutang ada di kredit. Akun terakhir yaitu pendapatan diterima di muka. Pada jurnal umum, pendapatan yaitu kita mengalami pemasukan pendapatan yaitu kas berada di debit, yang artinya kas tersebut bertambah, dan pendapatan yaitu bertambah memiliki saldo normal kredit. Namun pada jurnal penyesuaiannya kita fokus pada jurnal ini saja, yaitu pendapatan ada di debit dan diterima di muka berada di kredit. Ini berkaitan dengan sewa ya teman-teman. Selain itu bisa juga yang lainnya. Namun pada jurnal pembalik kita berada diterima di muka debit dan pendapatan berada di kredit. Jadi, kesimpulannya, ketika berada di suatu kesimpulan seperti ini, bisa dikatakan hutang beban. Hutang beban tersebut tadi bisa dikatakan beban yang masih harus dibayar. Yaitu, nah ini ada jurnal penyesuaiannya. Beban sekian, hutangnya sekian, maka jurnal pembaliknya adalah hutang ada di debit dan beban ada di kredit. Yang kedua, piutang pendapatan. Nah, piutang pendapatan tadi ini berkaitan dengan pendapatan dibayar di muka. Nah, piutang, debit, pendapatan kredit, maka pada jurnal pembaliknya pendapatan debit dan piutangnya kredit.
Yang ketiga, beban dibayar di muka. Saat membayar dicatat sebagai beban, seperti dibayar di mukanya debit dan bebannya kredit. Jika dibalik, bebannya ada di debit, dibayar di mukanya ada di kredit. Yang terakhir, ada pendapatan diterima di muka. Saat menerima dikatakan sebagai pendapatan. Maka pada jurnal penyesuaiannya, yaitu pendapatan ada di debit, diterima di muka ada di kredit. Pada jurnal pembaliknya, yaitu diterima di muka ada di debit dan pendapatannya ada di kredit. Oke, pada contoh slide selanjutnya, yaitu di sini terdapat perusahaan ABCD dengan jurnal penyesuaiannya seperti ini. Pada tanggal 1, terdapat penyesuaian beban gaji dan hutang gaji. Beban berada di debit dan hutangnya ada di kredit. Pada tanggal 2, piutang usaha dan pendapatan usaha bisa kita lihat piutang ada di debit dan pendapatan berada di kredit. Yang ketiga, ada beban perlengkapan ada di debit dan perlengkapan kredit. Yang keempat, beban sewa ada di debit, sewa dibayar di muka kredit, dan pendapatan sewa debit, sewa diterima di mukanya ada di kredit. Maka buatlah jurnal pembaliknya. Yang bisa digunakan untuk jurnal pembalik adalah kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu mengenai yang pertama, beban gaji dan hutang gaji, yaitu berkaitan dengan beban yang harus dibayar. Ketika pada jurnal penyesuaiannya beban gaji dan hutang gaji, maka jurnal pembaliknya adalah hutang gaji ada di debit dan beban gaji ada di kredit. Sampai sini sudah paham ya? Sudah paham dong pastinya. Oke. Pada tanggal selanjutnya, yaitu terdapat piutang usaha debit dan pendapatan usaha ada di kredit. Maka, jurnal pembaliknya adalah pendapatan usaha debit dan piutang usaha ada di kredit. Kenapa Bu bisa seperti itu? Karena piutang dan pendapatan itu berkaitan dengan pendapatan yang masih harus dibayar. Selanjutnya, pada contoh yang nomor 3, beban perlengkapan dan perlengkapan. Kira-kira bisa digunakan jurnal pembalik apa tidak? Jawabannya tidak, karena beban perlengkapan termasuk dikatakan sebagai harta. Sedangkan syarat untuk mengerjakan jurnal pembalik adalah beban yang dicatat sebagai beban. Oke, yang keempat, ada contoh dari perusahaan ABCD, yaitu beban sewa dan sewa dibayar di muka. Mengapa beban sewa dan sewa dibayar di muka tidak bisa digunakan sebagai jurnal pembalik? Karena beban sewa itu bisa dikatakan sebagai harta. Maka syarat untuk jurnal pembalik ialah beban yang dikatakan sebagai beban, seperti beban dan hutang. Untuk selanjutnya ada pendapatan sewa dan sewa diterima di muka. Ketika pada jurnal penyesuaian pendapatan sewa debit dan sewa diterima di mukanya kredit, maka jurnal pembaliknya adalah sewa diterima di muka debit dan pendapatan sewanya ada di kredit. Nah, di sini ada contoh latihan, yaitu neraca saldo akhir periode 31 Desember. Terdapat akun sewa dibayar di muka sebesar 20 juta, dibayar 1 September 2017. Buatlah jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembaliknya. Di sini sudah dikatakan dan sudah diketahui bahwa akun sewa dibayar di muka sudah diketahui, maka 1 September dan 31 Desember itu dikatakan sebagai beban karena sudah digunakan, yaitu selama 4 bulan dari bulan September hingga bulan Desember. Maka yang di 4 bulan tersebut, maka yang dicari adalah beban sewa. 4 bulan tersebut dibagi 12 bulan dikali 20 juta sebesar 6.700.000. Maka penyesuaiannya yaitu beban sewa debit 6.700.000 dan sewa dibayar di muka kredit 6.700.000. Jurnal penutupnya yaitu dikatakan bahwa ikhtisar laba ruginya debit sebesar 6.700.000 dan beban sewanya
6.700.000. Jurnal penutupnya bagaimana, Bu? Tidak perlu dibalik karena bukan kriteria jurnal pembalik. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kriteria jurnal pembalik ialah beban yang dicatat sebagai beban yang berkaitan dengan beban dan hutang. Kalau di sini dikatakan bahwa beban sewa dan sewa dibayar di muka itu bukan termasuk dikatakan sebagai beban, namun dikatakan sebagai harta. Oke, selanjutnya untuk latihan selanjutnya yaitu diketahui neraca saldo akhir periode 31 Desember terdapat akun pendapatan sewa berada di kredit 24 juta dibayar 1 Juni 2017 untuk 2 tahun. Buatlah jurnal pembaliknya. Di sini diketahui pendapatan sewanya sudah dikatakan sebesar 24 juta. Maka yang dicari adalah sewa diterima di mukanya. Berapa bulan, Bu? Nah, dari bulan Juni ke dari bulan Juni ke bulan Desember itu berapa bulan? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu ada 7 bulan. 7 bulan dikurangi dalam 2 tahun kan 24 bulan. Maka 24 dikurangi 7 bulan sebesar 17 bulan. Maka yang dicari adalah sewa diterima di muka 17 bulan per 24 bulan atau dikatakan 2 tahun dikali 24 juta sama dengan 17 juta. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan sewa ada di debit 17 juta dan sewa diterima di mukanya ada di kredit. Maka jurnal pembaliknya ialah sewa diterima di muka debit dan pendapatan sewanya ada di kredit sebesar 17 juta. Nah, untuk pembelajaran ekonomi kali ini sudah selesai. Ibu harap dengan penjelasan Ibu tadi kalian bisa memahami lebih dalam mengenai materi akuntansi dengan subbab jurnal pembalik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.